Oke, selamat siang teman-teman di IELTS Free Trial Class. Jadi setelah listening ini adalah kelas reading gitu. Dan di sini seperti namanya di free trial ini kita bakal berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu IELTS reading seperti itu. Nah, melanjutkan dari Mr. Fikri tadi yang sudah memperkenalkan apa sih IELTS listening dan bagaimana penilaian jenis soal dan lain sebagainya di IELTS listening itu tadi sudah dijelaskan secara menyeluruh sama Mr. Fikri beserta juga perkenalan bagaimana audionya diputar, kemudian bagaimana percakapannya, isi konteks per bagian. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dan sekarang kita akan beranjak ke kelas berikutnya yaitu reading. Nah, jadi di reading sendiri sebenarnya ini bukan cuman masalah bagaimana kita memahami ya, bagaimana kita memahami soal di dalam IELTS reading, tapi sebenarnya reading ini merupakan skill, teman-teman, skill yang memang relevan untuk dipakai di mana aja. Jadi mau itu bahasa Inggris, mau itu bahasa Indonesia dan lain sebagainya, sebenarnya teori mengenai bagaimana kita efektif untuk mengerjakan atau efektif untuk membaca itu kemudian diuji dalam bentuk soal, yakni soal IELTS itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya IELTS reading itu? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya IELTS ini adalah alat ya, teman-teman. IELTS ini adalah alat, sedangkan eh, bahasa itu merupakan skill. Jadi berbeda antara pengetahuan dengan skill. Kalau bahasa itu memang kita harus pakai, kita harus gunakan, sehingga dia itu tidak mudah untuk lupa. Dan IELTS sendiri merupakan alat untuk mengetes seberapa jauh sih skill bahasa yang kita miliki, termasuk dalam IELTS reading. Jadi bagaimana sih kemampuan kita dalam membaca itu diuji dalam IELTS reading seperti itu. Nah, di sini di introduction, how long does the IELTS reading test take? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya the test last 60 minutes. Jadi kita itu mengerjakan IELTS reading itu selama 60 menit, teman-teman. In that time, you will need to complete 3 separate sections totaling 40 questions. You will also need to transfer your answer to a separate answer sheet. No extra time is given for this. Jadi kalau misalkan di ayat listening, kita masih dikasihkan waktu untuk memindahkan jawaban kita ke answer sheet. Sedangkan kalau di IELTS reading kita udah diberi waktu 60 menit dan juga 40 pertanyaan dan kita tidak dikasih extra time untuk memindahkan jawaban kita ke lembar jawaban seperti itu. Jadi 60 menit itu memang benar-benar kita ngerjain soal, kita udah tuntas jawaban kita di lembar jawaban dan seterusnya. Kemudian apa sih informasi yang akan kita baca gitu? What type of information will I read or you read or we read? The reading paper has 3 separate sections. Kalau di listening tadi 4, di reading kita cuman ada 3 section. Each section is slightly more difficult than the previous section and feature authentic reading. Jadi ya kayak kita main game ya, dari satu passage gitu ke passage berikutnya itu akan lebih sulit. Jadi anggap aja lah kita dari level 1 ke level 2, level 3 kayak gitu. Kemudian kita ya how is the reading paper assessed? Jadi 40 pertanyaan, kemudian untuk menjawab semuanya, kita perlu yang pertama, identify the writer overall purpose. Jadi itu, kita harus bisa mengidentifikasi apa tujuan dari penulis. Sama kayak kita baca buku nggak sih? Atau kita baca koran? Atau kita baca majalah? Kita pasti ketika membaca itu apa sih maksud penulis gitu? Ditujukan untuk apa sih? Kemudian follow
key arguments in a text. Jadi kayak gimana kata kunci, istilahnya seperti itu. Yang ketiga, identify opinions and attitudes. Locate specific information. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi opini dan juga sikap atau watak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penulis. Kalau opinions itu adalah buah pikirannya, kalau attitude itu ya mungkin maksud dari si penulis itu kayak gimana. Kemudian distinguish main ideas from supporting details. Jadi ada dalam tulisan itu sebagai ide pokok dan juga ide yang mendukung ide pokok ini, keterangan-keterangan spesifik, informasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, extract information from a text to complete a diagram, summary, table, or sheet of notes. Jadi ini ada nanti seperti halnya listening ya, kita punya banyak sekali bentuk tipe pertanyaan termasuk juga diagram, kemudian summary, table, notes dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke tipe pertanyaan. Ini sekedar teman-teman ketahui bahwasanya di IELTS reading ini ada sekitar 11 tipe pertanyaan. Dan kita dikasih 40 soal untuk mengerjakan itu. Dan kabar baiknya adalah 11 tipe pertanyaan itu nggak semuanya bakal muncul dalam 40 pertanyaan. Itu kabar baiknya. Nah, kabar agak kurang baiknya, kita harus belajar semua tipe pertanyaan karena kita nggak tahu tipe pertanyaan apa yang akan muncul nanti ketika kita mengerjakan tes. Nah, di sini ada beberapa tipe pertanyaan, list lah, daftar tipe pertanyaan ada sentence completion, summary, note, table, flowchart, completion, short answer question, diagram, table completion. Kemudian di beberapa task juga ada multiple choice, matching information, matching heading, matching features, matching sentence ending, and summary completion. Sebenarnya sama, istilahnya itu bentuk soalnya seperti apa, itu prinsipnya sama. Pertama, kita nggak boleh lupa untuk memperhatikan instruction itu. Selama kita paham instructionnya, insya Allah ketika kita mengerjakan apapun tipe soalnya, itu kita pasti bisa ngasih jawaban yang tepat, yang diminta oleh instruction di tipe-tipe soal tersebut. Oke, kemudian ya, how can I improve my reading test score? You can improve your score by following the instructions. As I mentioned before, that all of the types of question have the same pattern, so that if you give your attention in the instruction, I show that you can answer the question correctly. So, ya seperti yang disebutkan ya kan, by following the instruction exactly and remembering the test tips in these units. Manage time itu pasti, managing your time berbeda sama listening yang kita udah dikasih waktu ya, ketika audio itu selesai ya udah gitu. Tapi di reading itu nggak ada waktu per passage-nya. Jadi kita harus managing our time by ourselves. Dan itu perlu berlatih kan. Seperti itu, kayak misalkan dalam 1 menit kita mampu membaca berapa kata. Dalam 1 jam kita mampu membaca berapa ratus kata, kan seperti itu. Kemudian ya, the question is an important part of the reading question paper. This unit will also tell you the reading skill you need to practice to achieve your best score. Jadi selain kita belajar type of question, we also learn about reading skills. Before the test, try reading a variety of texts and improve your speed reading skill. Banyak sekali sekarang di era digital, kita mau baca artikel dalam bahasa apapun, kita tinggal ya search di Google
dan pakai beberapa aplikasi penyedia tulisan-tulisan atau artikel-artikel dalam berbagai bahasa itu sekarang banyak. Jadi apapun tulisan itu bakal membantu kita untuk improve our reading skills. And the last, if you make mistakes in the practice test in this book, make sure you read the text again carefully and use the answer key to help you identify the problems. Jadi kalau satu bahan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman self study, kemudian teman-teman search bahan di internet, semacam soal dan lain sebagainya, ketika itu udah teman-teman pakai dan teman-teman tahu, oh dari 13 soal saya salah 5 misalkan. Itu jangan teman-teman langsung ganti ke bahan yang lain, tapi coba identifikasi dulu, teman-teman kerjakan ulang. Kayak gitu. Sampai benar-benar semuanya itu jawabannya udah benar. Nah, ini untuk IELTS band score-nya ya. Academic reading kalau misalkan mau dapat 6,5 berarti harus tepat jawabannya itu 27 sampai 29. Artinya ketika teman-teman dapat jawaban benar itu 27, itu udah dapat 6,5. Kalau jawaban benernya 29 tetap 6,5. Kayak gitu. Jadi minimum jawaban benar yang dibutuhkan adalah 27 dalam academic reading. Nah, the first method ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu ya untuk kita building a reading foundation. Jadi kita memang selain membaca itu adalah skill dan kita dibenturkan juga oleh perbedaan bahasa. Kalau di IELTS kan memang untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kita, maka kita perlu untuk membangun fondasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama pasti finding difficult vocabulary in the passage. Kita harus mau nggak mau, kita harus bangun vocabulary kita harus banyak hafalan. Karena dalam bahasa Inggris itu ada 1 juta kosakata. Nah, itulah yang sebenarnya perlu kita untuk banyak-banyak hafal gitu. Kalau masalah grammar, masalah tenses dan lain sebagainya, itu nanti kita build bareng sama vocabulary. Seperti itu. Focus on context, use thematic dictionaries, and make flashcards. Seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita lanjutkan. Kalau misalkan teman-teman udah punya pengalaman, udah pernah pengalaman tes IELTS atau ngerjain soal-soal IELTS, mungkin bisa juga di-sharing. Karena mau nggak mau, kita pasti menghadapi satu tembok yang namanya silly mistake. Entah itu kita waktu memberikan jawaban dari passage itu kita nggak bisa menemukan apa yang dimaksud, atau mungkin kita bingung sama konteks, atau dalam bentuk grammarnya kita bingung soal plural singular dan sebagainya. Bisa teman-teman sharingkan di sini gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya teman-teman, bisa langsung angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Kalau ada pertanyaan angkat tangan gitu. Kita interaktif aja. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Kan tengah penjelasan saya kurang bisa dipahami atau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung. Kemudian kita setelah kita berkenalan dengan IELTS reading seperti itu dan juga salah satu tips bagaimana kita membangun kemampuan kita membaca,
Nah, kalau yang tadi sebenarnya udah dikasih ya, selain kita yang pertama ini finding difficult vocabulary in the passage, the second tips, pay attention to interaction and find paraphrases. Lalu bagaimana cara kita membangunnya? Di sini ada development, yakni yang pertama practice skimming and scanning skills, keywords identification, and understand the different question types. Nah, yang pertama justru yang pertama perlu kita istilahnya bangun adalah practice skimming and scanning skills dulu. Baru setelah kita mampu untuk practice skimming and scanning skills, kita harus bisa mengidentifikasi kata kunci, baru setelah itu kita memahami perbedaan setiap tipe pertanyaan. Nah, bahkan tipe pertanyaan ini belakang karena mau apapun tipe pertanyaannya, ketika skill kita itu sudah terbentuk dengan baik, itu bisa kita tackle semuanya. Kayak gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skimming and scanning skills? Nah, in IELTS reading preparation gitu, itu ya, ya memang yang pertama kali perlu untuk dibangun adalah skimming and scanning skill. Oke, di sini ada strategisnya ya nanti scanning and skimming. Nah, ini adalah contoh tipe soal. Contoh tipe soalnya adalah sentence completion. Ini salah satu bentuk eh, tipe soal. Nah, seperti apa sih sentence completion? Nah, sentence completion ini kita perlu untuk menguasai skimming and scanning untuk menyelesaikan tipe soal sentence completion. Dan seperti apa sentence completion? Sentence completion is a question that requires you to complete incomplete sentences. Jadi kayak kalimat, terus kalimat tersebut kosong atau incomplete, dan kita diminta untuk mengisinya atau ya membikinnya jadi complete with the right words from the reading text. This question usually consists of several incomplete sentences followed by a reading text that contains the information needed to complete the sentences. You must read the reading text carefully to find the right words to complete the incomplete sentences. Nah, you need to read the reading text carefully. Nah, ini reading text carefully ini sebenarnya masuk dalam skill. Skill terakhir setelah skimming dan scan. Seperti namanya, sentence completion. The example of questions. Ini ada pertanyaannya ya. The author believes that the most important factor in choosing a career is mana? Bentar. Nah, kita sembunyiin dulu. Gini. Kita sembunyiin dulu answernya ya. Passage-nya, misalkan passage-nya begini. Many people believe that the most important factor in choosing a career is money. However, the author believes that there are other factors that are more important, such as job satisfaction and work-life balance. Nah, di dalam di dalam tipe pertanyaan seperti ini, inilah yang dinamakan sentence completion. Jadi di bagian ini adalah incomplete-nya dan kita disuruh untuk mengisi based on the passage. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ya kan, kayak ini kira-kira apa ya, kok vocabulary kurang gitu buat mikir apa jawabannya. Karena kita sebenarnya tinggal kopas aja jawaban itu dari passage seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya kan mengenai ya bagaimana si author ini, si penulis ini percaya bahwasanya faktor yang paling penting gitu seorang orang itu milih karir adalah, nah di sini ada
passage-nya seperti ini contohnya, dan kita disuruh untuk mencari jawabannya di sini. Nah, seperti itu contoh dari sentence completion. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan ini kita translate ke bahasa Indonesia mungkin bakal mudah banget untuk dijawab gitu. Nah, makanya kita harus building our reading foundation. For the first, we need to identify, we need to find. Kita perlu untuk mengidentifikasi, menemukan vocabulary yang sulit. Jadi answer-nya adalah job satisfaction and work-life balance. So, job satisfaction atau kenyamanan bekerja and work-life balance. Jadi keseimbangan antara kerja dan hidup, work-life balance. Gitu. Kita masuk ke strategis dulu. Jadi untuk strategi sendiri ada scanning and skimming are two effective reading techniques. Jadi ketika kita membaca, kalau kita baca novel, tentu kita akan sangat menikmati sekali alur cerita dalam novel tersebut. Tapi dalam skill untuk membaca yang sebenarnya, ketika kita punya waktu yang sedikit dan disuruh untuk menemukan ide pokok yang begitu apa istilahnya, yang begitu banyak dalam sebuah artikel, kita perlu untuk belajar scanning and skimming. Jadi apa sih scanning and skimming itu? Tujuannya sendiri scanning adalah untuk menemukan to find specific information quickly. Jadi untuk menemukan informasi yang spesifik secara cepat. Sedangkan skimming sendiri tujuannya to get a general overview of a text. Jadi skimming ini adalah skill membaca untuk mendapatkan overview atau gambaran umum. Gambaran umum dari sebuah teks, sedangkan scanning itu untuk menemukan informasi yang cepat, informasi yang spesifik secara cepat. Jadi sebetulnya dalam bahasa Inggris sendiri kita nggak perlu tahu semua kata, tapi ketika kita menguasai scanning and skimming ini gitu, itu bisa sangat membantu kita untuk memahami kata. Jadi kayak misalkan you read the main ideas and headings gitu. Ketika kita nggak tahu arti main ideas, kita bisa menebak kira-kira ini bahasa Indonesianya apa sih? Kira-kira ini maksudnya apa sih? Gitu. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana skimming dan scanning itu. Nah, skimming, keep your eyes moving over the text like the stones keep moving over the water. Jadi skimming itu kayak kita ngelempar batu di air, terus batunya mental-mental gitu, loncat-loncat di air, itu skimming. Jadi kita kayak baca sekilas, kita baca aja sekilas, kita cari ide pokoknya apa. Sedangkan scanning, block out all the other text and noise and focus on the information unit. Jadi kayak kita di stasiun atau di bandara, terus kita nyari jam keberangkatan eh, misal dari Jakarta ke Surabaya gitu. Kita nggak peduli itu sama yang mau berangkat mungkin ke Papua, mau ke Singapura, mau ke Thailand, atau ke Surakarta. Kita nggak peduli, kita cuma nyari tiket pemberangkatan misal dari Jakarta ke Surabaya. Jadi scanning itu yang scan aja. Nge, apa istilahnya? Ngedapetin informasi yang spesifik dan fokus terhadap itu. Yang lain nggak usah dipedulikan. Nah, ini contoh ilustrasi yang lain. Skimming is like looking at the whole picture. Jadi skimming seperti melihat pada gambar secara menyeluruh, secara utuh, kayak gini. Skimming itu kayak kita melihat gambar secara utuh. Kemudian close reading atau membaca secara perlahan, is harder and takes longer. Ini susah dan takes longer, membutuhkan waktu lama. It's looking carefully at the distinctions between similar words and ideas and seeing which one fits best. Jadi kayak
kita memperhatiin gitu satu-satu, kayak kita masang puzzle, kita perhatiin nih setiap sudutnya, kita perhatiin warnanya, kita perhatiin polanya, itu membaca secara pelan-pelan nih kayak teman-teman baca novel gitu kan, kita bacanya menikmati banget sih. Tapi kalau kita ngerjain artikel gitu, terus nyari referensi, itu kita bacanya lebih cepat. Atau scanning is looking for specific parts like all the pink bits or all the percentage. Jadi scanning kayak melihat, kita nyari aja nih yang biru, kita nyari aja nih yang bagiannya cocok kayak gitu. Di scan-scan tapi nggak ngelihat secara utuh seperti apa. Dan ini yang terakhir, bagaimana, how do I use all the skills in the exam? Bagaimana kita menggunakan semua skill tersebut dalam ujian ya, in the exam. Scheme, the title, subheading, picture, first line of every paragraph. No, you should know the general topic. Jadi kita kalau pakai scheme, kita cuma baca judul, subjudulnya, gambar, first line of every paragraph, jadi kalimat pertama dari setiap paragraf, dan kita tebak general topiknya. Kemudian write, kalau misalkan write the main topic of the text and the general topic of each paragraph. Jadi kita tulis nih, tulis apa general topic dari setiap paragraf. This will help you find key information and answers. Jadi kita harus nulis istilahnya informasi apa istilahnya itu? Ya, informasi utamanya, main topic. Read the question, underline keywords. As you read, some answer might pop into your head. Now the paragraph you think contains the answers. Jadi kita baca pertanyaan dan mungkin jawaban itu iya bisa kita prediksi di kepala meskipun kita belum tahu jawaban aslinya gitu. Kemudian yang terakhir, scan to find keywords and quick answer. Tentu scan ini sudah kita dapat kata kunci dari kita nulis. Jadi kita skim, kita tulis ide utamanya. Terus terus scan ini digunakan untuk mencari apa ide yang sudah kita tulis. Dan yang terakhir, close read atau orang bisa nyebutnya reading carefully ya. Jadi small parts of the text for more difficult question. Jadi kita menemukan atau mencocokkan mungkin jawaban yang sudah kita temukan itu kita baca pelan-pelan, atau untuk kita mencocokkan kalimat-kalimat yang sulit di dalam pertanyaan dan juga jawaban. Nah, ini sekilas aja soal reading ya, soal membaca itu seperti apa. Yang utama perlu kita bangun adalah kemampuan kita untuk skimming and scanning. Ya. Tentu teman-teman yang sudah terbiasa dengan pola membaca sangat sangat terbantu gitu. Seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mas, saya boleh bertanya? Oke, silahkan. Ya, makasih Mas Rian. Tadi banyak sekali sih informasi yang bisa saya dapat. Cuman saya mungkin minta apa namanya seperti trik gitu ya Mas. Karena saya juga boleh dibilang tidak terlalu suka membaca. Pada saat saya Iya. melihat passage itu, Mas, dengan misalnya topiknya yang tidak sesuai dengan bidang saya, misalnya ya, Mas ya, saya Hmm. tuh sudah punya punya ketakutan tersendiri, kayak kurang percaya diri gitu. Waduh, ini apa ya? Ini gimana ya? Kemudian tadi dijelaskan oleh Mas bahwa ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan mulai dari skimming, write ini, kemudian read the questions and scan and close reading.
Nah, yang perlu saya lakukan pertama kali itu, apakah saya perlu membaca questions-nya terlebih dahulu, ataukah saya perlu memahami dulu apa namanya teks yang ada, misalnya per paragraf itu, ataukah saya harus scan dulu, atau saya kasih highlight dulu, atau gimana, Mas? Kira-kira? Oke, terima Ya, kasih Mbak Elin ya pertanyaannya. iya, ya, makasih. O- Oke, jadi ada dua skill secara umum, secara general, secara umum banget itu skill ketika membaca ada skill membaca aktif. Jadi dia cuman baca passage-nya dulu ya kan. Dia baca semua teksnya dulu, terus habis itu dia lihat pertanyaannya, kemudian oh dia tahu jawabannya gitu. Nah, yang skill aktif ini itu butuh waktu yang sangat lama untuk dikuasai. Kemungkinan kalau misalkan Mbak Elin ini hidupnya di Eropa gitu dari kecil dari lahir gitu. Berarti hal Ya. semacam itu dikuasai dengan mudah. Yang kedua itu Mhm. pasif, skill membaca Mhm. pasif. Jadi kita baca dulu pertanyaannya, terus Mhm. kemudian baru kita cari apa sih jawabannya. Nah, masalahnya adalah tips seperti itu ketika kita berbicara mengenai IELTS reading, setiap Mhm. pertanyaan, setiap tipe pertanyaan itu punya beberapa metode yang berbeda. Mhm. Contoh, Mhm. kalau di sini ada sentence completion. Sentence completion ini secara penulisan dari passage dan pertanyaan dan teksnya itu dia nanti akan urut gitu. Misalkan jawaban Mhm. nomor satu di sentence completion itu ada di paragraf satu, ya kan? Jawaban nomor dua di sentence completion itu ada di paragraf ketiga. Terus kemudian jawaban ketiga itu ada di paragraf 4 itu urut. Jadi nggak mungkin jawaban nomor tiga ini adanya di atasnya jawaban nomor satu itu nggak mungkin. Oke. Nah, tapi ada juga bentuk kayak short answer question itu acak. Jadi nomor satu ini bisa di paragraf 9, kemudian nomor dua kok di paragraf 2 gitu. Nah, itu bentuk tipe pertanyaan yang acak. Nah, tipsnya untuk melakukan atau mengerjakan itu secara efektif, tetap ya yang pertama kita harus build our vocabulary gitu ya, finding difficult vocabulary in the passage itu adalah hal utama dan basic, tapi itu sangat penting. Maka vocabulary memang dasar banget. Kita nggak bisa Ya. terlepas dari itu. Terus yang kedua, setelah kita kuasai ini ya, kita bisa fokus on konteks. Kemudian kita ini tips untuk development aja. Kemudian yang kedua, ya ini, kita harus belajar skimming and scanning, Mbak Elin gitu. Skimming ini ya tadi kita baca, kita tahu apa ide utamanya dan kita tulis kata kuncinya. Baru setelah itu kita gunakan scanning atau kita cari sekiranya ini adalah jawaban yang benar. Ketika sudah ketemu, baru kita baca secara pelan-pelan. Jadi ada semacam ini ya, tiga tahap utama secara umum yang harus. Jadi skimming dulu, baca sekilas, ya kan? Gampangannya baca sekilas Mhm. gitu. Kemudian kita scanning. Ini 3 tahap yang memang harus diulang-ulang terus. Scanning untuk cari kata kunci, dan kata kuncinya ini kita tulis ya. Dan yang ketiga, kita close read. Ya, kita baca pelan-pelan. Nah, ini sepertinya akan menjadi sebuah sistematika yang panjang ketika kita masih belajar untuk melakukan ini. Tapi ketika ini udah otomatis kita lakukan, ini bakal cepet kok. Bakal cepet. Mau nggak mau, setiap tipe pertanyaan kan punya karakter yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita bisa menguasai ini, setelah kita paham karakternya, ya itu Mbak Elin.
bisa kok mengerjakan semua tipe pertanyaan di reading. Apalagi kalau kita males baca kan ya. Males baca itu kita bakal tahu nanti kalau misalkan scanning itu nggak perlu kita baca semuanya. Kalau yang diminta itu nama orang atau tahun, misalkan ini teksnya banyak banget ya. Kita cuman langsung cari seret, oh di sini gitu. Yang lain, yang atas, kemudian yang bawah gitu. Itu kita abaikan. Itu scanning seperti itu. Ya saya sendiri juga malas baca kalau misalkan udah tahu ini yang dicari, dia minta jawabannya adalah nama orang atau dia minta jawabannya adalah tahun. Otomatis saya akan malas untuk membaca dari awal paragraf dan akhir paragraf. Saya fokus untuk mencari nama orang tersebut dan juga tahun yang diinginkan di dalam pertanyaan. Kira-kira begitu, Mbak Elin. Oke, makasih banyak Mas Fian. Oke. Nah, oleh sebab itu, di IELTS Teh, Reading wawancara jam berapa teh? Preparation ini juga nanti teman-teman Begini juga deh, dikasih terbang lagi, bank vocabulary ya. terbang. Jadi kayak vocabulary apa yang kira-kira itu akan muncul di dalam sangat mudah dan PC3 sangat-sangat sulit gitu. Jadi kayak easy, medium, hard. Mungkin kayak gitu kira-kira. Oke, dari sini ada pertanyaan yang lain. Hmm, mungkin bagi teman-teman yang masih ini siapa kalau misalkan kesulitan juga untuk ini membedakan tenses ya kadang itu nanti masuknya di konteks di sini fokus on konteks. Jadi fokus on konteks ini don't just memorize words but understand the meaning in the context of the sentence. Ini nanti berhubungan dengan grammar atau tenses. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah, teman belajar lagi dari awal 16 tenses itu nggak usah. Ada beberapa, ada sekitar 7 atau 8 tenses yang common banget gitu, yang probabilitas dipakainya itu bisa 90% dan sisanya yang 8 tambah 8, 16 ya. Jadi sisanya yang 8 atau yang 9 itu jarang banget digunakan. Nah, itu salah dan nanti bakal dibahas kok kayak tenses apa aja sih yang sering digunakan di dalam reading maupun di writing. Nah, kira-kira begitu. Oke, bisa apakah ada apa pertanyaan soal apa terkait dengan introduce IELTS reading? Kalau misalkan tidak ada, saya ingatkan ya teman-teman nanti malam jadwalnya udah saya share di grup ya. Nanti malam ada free trial class 2 lagi, kayaknya mulainya 6:30. Speaking dan writing. Jadi kalau teman-teman punya waktu untuk menghadiri kelas tersebut, silahkan karena itu dibuka gratis. Untuk waktunya jadwalnya sudah di-share di grup ya tadi. Seperti itu. Jika nggak ada pertanyaan lagi atau hal yang perlu didiskusikan, mungkin cukup untuk kelas reading free trial class. Dan kita nanti bakal lanjut di free trial class berikutnya di 6:30 waktu Indonesia Barat. Sepertinya seperti itu. Oke, saya cukupkan. Selamat beraktivitas, teman-teman. Selamat Ya, sore. terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Fian. Ya, Salam. sama-sama.